di timur Iran, di kota suci Mashhad, di bawah naungan kubah emas Imam Ridha alaihissalam, lahir seorang anak pada tahun 1939. Ia bukan putra dari istana. Ia tumbuh dalam rumah sederhana seorang alim, Ayatullah Sayyid Jawad Khamenei. Namun, dari rumah kecil yang dipenuhi oleh cahaya Quran itu, sebuah perjalanan besar dimulai. Biografi singkat Ayatullah Sayyid Ali Khamenei. Di sekolah inilah Sayyid Ali Khamenei menyelesaikan pendidikan muqaddimah dasar Hauzah. Sepanjang sekolah di tingkat dasar, Sayyid Ali Khamenei tidak bisa melihat papan tulis dan guru dengan jelas. Beliau tidak mengetahui kenapa hal itu terjadi. Setelah berkonsultasi, beliau memahami kalau beliau mengalami kelemahan dalam penglihatan. Beliau harus membeli kacamata, namun untuk mendapatkannya ada 16 tuman yang tidak dimiliki oleh keluarganya. Karena itu, Sayyid Ali terpaksa selama 1 tahun penuh tanpa kacamata. بالاخره به مادرم اشاره کردم به فلان، مادرم یه پولمولی جور کرد و 16 تومن. Lensa kacamata sesuai diagnosis dokter sebelumnya adalah 1,75 derajat. Namun diagnosis ini sudah berlalu 1 tahun, sehingga ketika beliau memakai kacamata, beliau tidak bisa melihat dengan jelas, sehingga beliau mengunjungi dokter lain. Ternyata kelemahan penglihatannya menjadi 2,75 derajat. Saat itu sudah tidak ada uang yang tersisa untuk membeli kacamata baru, sehingga beliau terus menggunakan kacamata tersebut sampai suatu hari beliau menelusuri jalan yang menuju Masjid Gauharshad. چیزی رفتم در دکان اومدم دنبال چی بودم، دیدم که عینک داره. گفتم راستی عینک به چشمم بخوره داری؟ گفتش که اینا هست. Sayyid Ali Khamenei mencoba salah satu dari kacamata tersebut dan meletakkannya di mata beliau. Beliau melihat bahwa segala sesuatu yang sebelumnya terlihat kabur dan warnanya bercampur, kini sudah menjadi terang dan menjadi jelas. تا اون وقت من هیچ وقت دنیا رو به این روشنی ندیده بودم. دیدم آره این طرف خیابون که وایسادم مردم اون طرف خیابون رو میبینم که دارن راه میرن. هرگز چنین چیزی بر من پیش نیومده بود. رفتم حرم مشرف شدم با اون عینک، دیدم من سقف حرم رو دارم میبینم چیزای جدیدی که هرگز من ندیده بودم تو حرم این چیزا رو، چون همیشه چشمم ضعیف بود. گفتم آره، برگشتم گفتم آره این عینک بر من خوب. Kemudian Sayyid Ali Khamenei mengetahui bahwa ukuran kacamata yang pas buat beliau itu adalah 3,5 derajat. Kacamata baru ini menjadi tamu di wajah Sayyid Ali Khamenei selama 6 tahun. Akan tetapi lambat laun lensa kacamata ini tidak sesuai untuk membaca dan memperburuk kualitas penglihatan beliau. Ketika beliau bisa duduk untuk ketiga kalinya di dokter mata, ternyata kelemahan penglihatan beliau menjadi 4 derajat. Diagnosis ini pun tidak bertahan lama, karena ketika beliau dipenjara selama masa revolusi dan mereka mengambil kacamata beliau, penglihatan beliau semakin melemah 1 derajat menjadi 5 derajat. Dan setelah beliau mendapatkan restu dari orang tua dan guru beliau, akhirnya beliau melanjutkan pendidikan hauzah beliau di kota suci Qum. السلام عليك يا سيدتي ويا مولاتي يا فاطمة المعصومة. Perpindahan beliau dari kota suci Mashhad ke kota suci Qum pada usia 19 tahun dalam rangka untuk belajar di hauzah tingkat sutuh di Madrasah Hujjatiyah, di mana beliau dididik oleh para guru-guru mumpuni hauzah Qum saat itu.
seperti Ayatullah Burujurdi, Ayatullah Ridha Galbaigani, dan ayatullah yang lain. Dan tentunya beliau juga ditempa oleh guru beliau, Sayyid Ruhullah Al-Khumaini. Beliau mendapatkan gelar mujtahid setelah belajar dari Syekh Muqtada Al-Hairi selama 15 tahun, sehingga pendidikan Hauzah Sayyid Ali Khamenei adalah lebih dari 20 tahunan. Di kota suci Qum, beliau belajar bahwa Islam bukan sekedar ibadah pribadi. Islam adalah sistem kehidupan. Islam adalah keadilan sosial. Beliau menyaksikan bangsanya saat itu berada di bawah bayang dominasi Barat, dan beliau memilih jalan perjuangan bersama guru beliau, yaitu As-Sayyid Ruhullah Al-Khumaini. Dalam perjuangan tersebut, 6 kali beliau masuk penjara karena mengkritik dan menyadarkan umat akan kekejian penguasa. Akhirnya perjuangan beliau bersama guru beliau Ruhullah Al-Musawi dan para rakyat membuahkan hasil. Tahun 1979, revolusi menang, Republik Islam berdiri. Kemenangan itu bukan mengakhiri perjuangan beliau. Justru Barat, dengan munculnya Republik Islam yang baru ini, mereka melakukan konspirasi dan mereka meneror tokoh-tokoh Republik Islam Iran di bawah bimbingan As-Sayyid Ruhullah Al-Musawi. Banyak tokoh-tokoh yang syahid, dan As-Sayyid Ali Khamenei juga diantara yang diupayakan untuk diteror. Teror yang membuat lumpuh sebagian tangan kanan beliau. Di antara ujian berat Republik Islam yang baru ini adalah mereka diserang oleh rezim Ba'ath Saddam Hussein dan mengalami peperangan selama 8 tahun. Sayyid Ali Khamenei juga terjun, dan itu adalah saat beliau menjadi presiden. Namun, negara yang berada dalam perang tersebut, di dalam pengaruh embargo, isolasi, tekanan global, di tengah badai itu beliau selalu menyerukan keteguhan. Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biidznillah, serta ketulusan dalam berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Beliau menjadi presiden dari tahun 1981 sampai tahun 1989, di mana Imam Khomeini akhirnya wafat. Dan setelah itu beliaulah yang ditunjuk dan disepakati oleh Dewan Ahli untuk menjadi pengganti dan suksesor Al-Imam Khomeini Ridwanullah Ta'ala alaih. As-Sayyid Ali Khamenei sangat keberatan untuk menerima hal tersebut, mengingat tanggung jawab yang begitu berat. Selain itu, beliau juga tidak menampakkan kegembiraan, justru kesedihan yang tampak di wajah beliau, selain karena ditinggal oleh guru tercinta. Amanat besar ada di depan mata. Dan kini telah berdiri pemimpin baru dari revolusi, Sayyid Ali Khamenei. Setelah berlalunya waktu, Sayyid Ali Khamenei menjadi pemimpin revolusi Islam yang begitu dicintai oleh rakyatnya, dengan berbagai slogan-slogan
saat beliau melakukan pertemuan. Siapa yang mencermati pertemuan yang dilakukan oleh Sayyid Ali Khamenei dengan para pecintanya, pasti mereka akan mengetahui bahwa setiap kali slogan dan yel-yel disampaikan kepada beliau dan memuji beliau, beliau dengan penuh sopan memutusnya. Kan tetapi jika yel-yel tersebut tidak berkaitan dengan beliau, beliau dengan penuh sabar mendengarkan yel-yel itu disampaikan oleh para pecinta. Dan di sebuah pertemuan di kota Jalus, utara Iran, hujan begitu deras dan Sayyid Ali Khamenei dengan meminta mereka untuk meninggalkan pertemuan, tapi tidak ada satupun dari mereka yang mau meninggalkan karena cinta kepada sang imam dan pemimpin. شما رو تا کی زیر این باران باید نگه دارید ما؟ Sampai kapan saya harus menahan kalian terkena hujan seperti ini? Mereka menjawab, hujan rahmat telah datang, duhai rahbar, selamat datang. خب این لطف شماست، این لطف شماست، در این شکی نیست. اما من اینجا زیر سقف نشستم، شما در زیر باران نشستید، این چیزیه که برای من ناگواره. پروردگارا به محمد و آل محمد، همچنانی که این باران رحمت امروز بر سر این مردم میباره، رحمت و فضل و هدایت خودت رو بر سر همه ما بباران. Di balik panggung geopolitik ada sisi yang jarang terlihat. Pertemuan dengan pemuda, dialog dengan mahasiswa, atau juga dalam jashan taklif saat anak-anak memasuki usia tanggung jawab agama. Di sana beliau berbicara lembut tentang keimanan, tentang masa depan, tentang harapan. Beliau sering menegaskan, Umitra Azdele Jawonon Nagirit, jangan pernah mengambil harapan dari hati para pemuda. Inna lillah و انا الیه راجعون. ملت بزرگ ایران، روح بلند پیشوای ملت بزرگ ایران و پیشقراول امت اسلامی حضرت امام خامنه‌ای با نوشیدن شهد گوارای شهادت در ماه مبارک رمضان به ملکوت اعلی پیوست. تارك فينا شوق كبير، تارك دمعة مشغول بأسرار. شهيد يا مع الروضة جينا، شهيد ضيفك كريم. Sejarah kembali menulis satu halaman yang berat, bukan hanya bagi pemujanya, tapi bahkan bagi sebagian kalangan yang tampaknya berseberangan dengan jalannya. Seorang ulama, seorang pemimpin, seorang simbol perlawanan menutup perjalanan panjang hidupnya.
Dia bukan hanya tokoh politik, ia adalah suara yang selama puluhan tahun menyerukan perjuangan, keteguhan di tengah tekanan dunia. Detik-detik terakhir kehidupannya mengubah seorang pemimpin menjadi sebuah kenangan dan sebuah nama menjadi simbol. Bagi sebagian orang, ia telah wafat, namun hakikatnya dia tetap ada. Ia telah mencapai sesuatu yang lebih tinggi, syahadah, di jalan yang diyakininya, di medan perjuangan yang tak pernah ia tinggalkan. Dia sampai kepada harapan dan cita-citanya, meneguh cawan syahadah. Beruntung bagimu, ya Imam, engkau telah sampai pada tujuanmu. Tidak ada sesuatu yang lebih pantas dari akhir perjalananmu yang begitu agung dan begitu dahsyat itu, selain kesyahidan di tangan sosok manusia yang paling jahat. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.